Apa hikmahnya ibadah puasa ini ditunjuk menjadi ibadah yang istimewa di bulan Al-Muharram? Tatkala Nabi SAW berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, maka orang-orang Yahudi pada masa itu sedang menunaikan puasa di hari ke-10 di bulan Al-Muharram, dikenal dengan Ashura. Maka untuk menunjukkan bukti syukurnya, ditunaikanlah puasa sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rumus. Boleh diantara nikmat syukur itu kita tingkatkan dan kita syukuri dengan menunaikan ibadah seperti puasa. Nabi muncul hari lahirnya, beliau puasa. Jadi kalau kita merasakan satu nikmat, boleh kita syukuri dengan meningkatkan ibadah, salah satunya puasa. Menunjukkan perubahan, menunjukkan evaluasi, menunjukkan muhasabah yang inti seluruhnya ini terdapat dalam puasa. Jadi wajar ketika tanggal 10 Al-Muharram ada puasa sunnah dan memberikan manfaat menggugurkan dosa yang pernah dilakukan, maka bagaimana cara menjalaninya? Tidak sama ketika kita tunaikan di bulan Safar misalnya, bulan Rabi'ul Awal. Demikian seterusnya. Setiap waktu memiliki keistimewaannya. Ramadan punya keunggulannya tersendiri, Dzulhijjah punya keunggulannya tersendiri. Maka bulan Al-Muharram memiliki keutamaan yang langsung disebutkan oleh Nabi SAW. Salah satunya adalah bulan yang saat menunaikan ibadah puasa di dalamnya, maka puasa itu menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, apa korelasinya ibadah puasa ini dengan bulan Al-Muharram? Atau dalam bahasa yang lebih lugasnya, apa hikmahnya ibadah puasa ini ditunjuk menjadi ibadah yang istimewa di bulan Al-Muharram? Kenapa tidak disebut umrah misalnya? Kenapa tidak disebut tilawah Al-Quran? Kenapa tidak disebut misalnya sedekah? Tapi yang diutamakan di sini adalah as-siyam atau puasa. Hadirin, seperti kita ketahui, puasa adalah di antara amal ibadah yang saat ditunaikan di waktu yang sama, dalam kondisi yang sama, bisa meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat, sekaligus juga mencegah pelakunya berbuat maksiat. Seorang yang puasa umumnya bukan hanya menunaikan ibadah fardu yang terjaga, sunnah ingin dia kerjakan. Salat sunnah dia tingkatkan, bacaan Al-Quran dia tingkatkan, sedekah dia tingkatkan. Dan inti pada puasa ini yang paling penting adalah ibadah ini memiliki kesan yang istimewa karena mampu dengan menunaikannya secara benar dapat mengendalikan nafsu syahwat manusia, sehingga berpotensi ia meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan mencegah perbuatan terlarang di kemudian hari. Seseorang yang menunaikan puasa tentu tidak akan ia mengorbankan puasanya dengan berdusta. Tentu tidak akan terdorong dirinya untuk mencela, akan menahan tangannya untuk mencuri, akan menahan sikapnya untuk mengerjakan selalu perbuatan-perbuatan yang mulia saja. Itulah siyam, itulah fadilah menunaikan ibadah puasa. Dan dengan inilah kemudian para ulama seringkali memberikan highlight, garis bawah, bahwa dengan menunaikan ibadah puasa itu kita mampu mengendalikan diri. Inti puasa pengendalian diri, inti puasa pengendalian nafsu. Seseorang yang mampu mengendalikan nafsunya, maka ia akan mampu mencegah dirinya berbuat maksiat. Itulah sebabnya nafsu ketika disebut dengan fujur di antara namanya, lawannya adalah takwa. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tujuan puasa mengendalikan nafsu, meningkatkan takwa. Itulah sebabnya ketika 30 hari atau 1 bulan kurang lebih kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, tujuan terbesarnya adalah meningkatkan takwa, mengendalikan nafsu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan menunaikan puasa itu diharapkan takwanya meningkat. Bila takwa sudah meningkat, otomatis nafsunya ditekan. Bila takwa meningkat, taatnya naik, maka maksiatnya ditekan. Maksiat itu cenderung mendorong pelakunya untuk berbuat sesuatu yang terlarang. Perbuatan yang terlarang dalam syariat disebut dengan muharram. Mencuri
terlarang. Maka mencuri itu muharram. Minum khamar, mirasantika itu muharram. Korupsi itu muharram. Berdusta itu muharram. Hukum yang melekatkan pada setiap perbuatan yang dilarang, hukumnya disebut dengan haram namanya. Mencuri itu muharram, hukumnya haram. Korupsi itu muharram, hukumnya haram. Bila kita ingin berlatih meninggalkan segala yang dilarang itu dan memulai pada waktunya kita untuk mempraktekkan itu, di waktu ini saya ingin meninggalkan segala yang dilarang, maka rumusnya diantaranya dalam bahasa Arab, tambahkan al pada nama kalimatnya. Sesuatu yang dilarang muharram, tambahkan al disebut dengan al-muharram. Maka bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah dinamakan dengan Al-Muharram, bukan sekedar ingin mengabadikan nama itu yang memang sudah ada semenjak di zaman jahiliyah dan jadi konsensus kesepakatan bahwa bila tiba waktu itu bulan Al-Muharram itu, maka setiap masyarakat berlatih, setiap masyarakat mencoba meninggalkan segala yang dilarang, disepakati oleh masyarakat pada masa itu. Anda bayangkan zaman jahiliyah saja, kalau sudah masuk Al-Muharram, sudah viral dari masa-masa sebelumnya. Jangan bertengkar, jangan saling membunuh, jangan saling menyakiti. Itu ada konsensus. Maka Islam datang mengukuhkan itu, sekaligus memberikan satu sinyal isyarat bahwa tidak ada perbedaan syariat zaman-zaman Nabi sebelumnya yang ditutup disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya ketika satu di antara bulan Hurum disinggung dalam Al-Quran, di surah ke-9 At-Taubah, di ayat ke-36, ketika Allah mengatakan, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguh Allah menegaskan jumlah bilangan bulan yang Allah telah tetapkan sejak mencipta langit dan bumi itu, yang mengiringi perjalanan waktu kita setahun ada 12 bulan. Dari 12 itu ada 4 bulan yang terhormat, bulan Hurum. Bulan kita menjaga diri, menjaga kehormatan, mengevaluasi, meninggalkan maksiat. Itulah ketentuan agama yang benar. Maka bila telah tiba di 1 bulan itu, maka jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Jangan menzolimi diri. Lisan itu fungsinya bicara yang baik. Ketika lisan digunakan pada yang tidak baik, itu zalim namanya. 4 bulan ini 3 berurutan kata Nabi, thalatha mutawaliyah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Lalu yang keempat bulan Rajab, bulan yang ke-7 itu yang kita ketahui. Hadirin, bila kita rangkai seluruh uraian ini, ternyata Al-Muharram bukan menjadi penanda awal pergantian satu waktu dalam penanggalan Islam. Tapi Al-Muharram juga komitmen kita untuk memulai hari baru, tahun baru, waktu yang baru, dengan keadaan yang baru yang lebih baik. Bagaimana cara menjadi baik itu? Berhijrah. Apa esensi hijrah itu? Maka dalam hadis riwayat Al-Bukhari diisyaratkan oleh Nabi SAW, esensi hijrah itu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yang haram-haram. Maka kalendernya Hijriyah, bulannya Al-Muharram, perbuatannya koreksi diri kita, evaluasi diri kita untuk mencoba meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada cara yang terbaik untuk bisa mengoptimalkan itu dan pesan-pesan yang istimewa tadi, kecuali salah satu amalan efektifnya dengan menunaikan ibadah puasa. Karena saat puasalah kita bisa mengoreksi diri dengan baik. Kita bisa mencoba berlatih meninggalkan segala yang dilarang. Kita bisa memaksimalkan ibadah yang menunjukkan ketaatan kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Nabi SAW ketika ditanya oleh segelintir sahabat, puasa apa yang istimewa, yang utama setelah Ramadan, maka Nabi tidak ragu mengatakan puasa yang ditunaikan di bulan Allah Al-Muharram. Dilekatkan dengan nama Allah untuk menunjukkan keistimewaan bulan Al-Muharram ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apakah utuh puasanya di bulan Al-Muharram ini? Apakah sebagian saja?
Para ulama ada yang mengatakan karena Nabi menyebutkan bulan Al-Muharram, maka ada yang menghukumi silahkan sebanyak-banyaknya tunaikan di bulan Al-Muharram itu. Ada yang membatasi dengan memberikan keutamaan tanggal 1 sampai 10. Ada yang tidak membatasi, bahkan menambahkan keutamaan. Kalau yang biasa Senin dan Kamis, Ayyamul Bid ditunaikan di bulan ini, maka meningkat keutamaannya. Ada juga di antara penanggalan ini satu tanggal yang istimewa, disepakati oleh ulama tanpa perbedaan, dan riwayatnya tersambung pada sosok mulia, lingkup A1 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, ibunda kita semua, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang hadis ini direkomendasikan oleh para ulama dan terdokumentasikan dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 4504. Demikian Imam Muslim mengutip pula hadis ini di nomor hadis 1125. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam informasinya dinukilkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan radhiyallahu taala anha atau kama qalat, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, maka orang-orang Yahudi pada masa itu sedang menunaikan puasa di hari ke-10 di bulan Al-Muharram, dikenal dengan Ashura. Maka ketika ditanya mengapa mereka puasa, mereka menjawab, inilah hari Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Fir'aun binasa, Musanya sentosa. Maka untuk menunjukkan bukti syukurnya, ditunaikanlah puasa sebagai syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rumus. Boleh diantara nikmat syukur itu kita tingkatkan dan kita syukuri dengan menunaikan ibadah seperti puasa. Nabi muncul hari lahirnya, beliau puasa. Itulah yang menjadi puasa sunnah di hari Senin. Jadi kalau kita merasakan satu nikmat, boleh kita syukuri dengan meningkatkan ibadah, salah satunya puasa. Hadirin sekalian, maka Nabi berkomentar, saya lebih berhak dibandingkan dengan Musa. Maka beliau kemudian menunaikan puasa, meminta umatnya juga menunaikan puasa sebagai penghormatan pada peristiwa itu. Dan ketika tiba Ramadan, Nabi memerintahkan umatnya memilih, mau tunaikan silahkan, mau tidak juga tidak mengapa. Hadirin, ternyata penelusuran terhadap riwayat bukan hanya peristiwa Musa yang terbebas saja. Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi dan diterima taubatnya oleh Allah setelah menyampaikan kalimat indah yang diterima dari Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yang diabadikan di Al-A'raf itu. Ternyata terjadinya 10 Al-Muharram. Nabi Nuh alaihissalam ketika kapalnya itu yang telah dihantam oleh badai, kemudian muncul banjir dan beliau selamat dengan pengikutnya, keselamatannya terjadi di bulan Al-Muharram di tanggal ke-10. Dan peristiwa-peristiwa besar lain banyak mengiringi, menunjukkan perubahan, menunjukkan evaluasi, menunjukkan muhasabah, yang inti seluruhnya ini terdapat dalam puasa. Jadi wajar ketika tanggal 10 Al-Muharram ada puasa sunnah dan memberikan manfaat menggugurkan dosa yang pernah dilakukan. Maka bagaimana cara menjalaninya? Bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi kita mengoreksi diri kita seperti Nabi Adam mengoreksi dirinya, kakek moyang kita. Ada istighfar yang kita bisa sampaikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada yang dicontohkan memulai jalan baru untuk meninggalkan maksiat. Umat Nabi Nuh banyak maksiat, muncul banyak cobaan, muncul banyak masalah. Maka tolong dicek. Kalau dalam kehidupan banyak masalah yang tidak tuntas, tidak selesai, coba dicek. Kalau tandanya bukan ujian rasa cinta seperti Allah menguji para nabi, para rasul, boleh jadi ada maksiat yang pernah dikerjakan. Koreksi. Atau kita tunjukkan bukti syukur pada Allah. Selama ini jarang kita syukuri nikmat. Banyak meminta sesuatu yang tidak ada, yang ada lupa disyukuri. Maka ambil pada kisah Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, syukuri. Maka niatkan hari ke-10 itu kita menunaikan puasa untuk mensyukuri nikmat Allah yang didapatkan sampai detik itu. Yang kedua, kita komitmen mengoreksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang selanjutnya, kita menatap masa depan dengan menyiapkan agenda-agenda baru yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau sholat, jangan sekadarnya berpakaian. Cari pakaian-pakaian yang menurut kita paling pantas menghadap Allah. Ilustrasinya begini, walaysa kamitslihi syai'.
Antum akan menghadap pada pimpinan di kantor. Panggilan khusus, yang panggilan itu boleh menyampaikan keperluan Anda. Pimpinan tertinggi pasti akan cari pakaian yang dirasa pantas kan. Nah sekarang yang menciptakan pimpinan kita, yang mengatur segalanya, ya penguasa semesta alam, memanggil kita. Dan panggilan itu bukan sekedar menghadirkan panggilan untuk kedatangan kita, tapi disertai dengan kalimat, kamu punya masalah apa, minta dalam menghadap sholat ini, maka Allah selesaikan. Karena itu panggilan pertama sholat dalam Al-Quran yang jenisnya bentuk sholat berupa panggilan, itu di Al-Baqarah ayat 45, kalimatnya wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, terima dulu dengan sabar, lalu datang kepada Allah minta solusi lewat sholat. Jadi begitu kita katakan ya dalam sholat itu kan diperintahkan oleh Allah wasta'inu, minta solusi. Kita rubah kalimat itu dalam bentuk permohonan. Allah perintahkan sholat, ya di situ kita menyembah Allah, maka kita katakan iyyaka na'budu. Ya Allah, engkau perintahkan aku sholat untuk menyembahmu, aku lakukan sekarang. Dan engkau perintahkan aku minta solusi dari persoalanku, sekarang aku mohon kepadamu. Bentuk perintahnya wasta'inu, bentuk permohonannya rubah ke mudhari, nasta'in. Maka kita ucapkan iyyaka na'budu wa Nah, di hadis qudsinya riwayat sahabat Abu Hurairah, Allah menjawab demikian. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah 'azza wa jalla, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kalau sampai kita kebacaan itu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah langsung menjawab. Lihat kalimatnya di hadis qudsi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar menunaikan sholat sampai kalimat ini, maka apapun yang dia minta aku kabulkan saat ini. Nah, jadi nanti ada 4 keadaan dalam sholat, boleh dicatat ini ya, 4 posisi dalam sholat itu yang menjadikan doa kita terkabul dengan cepat. Ada 4. 1 saat berdiri, 2 saat ruku', 3 saat sujud, 4 sesaat sebelum salam. Ya, yang doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, itu kan sampai akhir, min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu sampai akhir kalau bisa jangan ditinggalkan. Walaupun sifatnya sunnah tapi ditekankan sekali. Sangat ditekankan. Para ulama bahkan memberikan pesan kepada murid-murid, pada kerabat, pada anaknya. Bahkan ada sebagian ulama yang ketat ketika melihat ada dan mendengar satu koleganya tidak membaca itu, dia minta mengulang sholatnya. Ya. Itu untuk menekankan pentingnya doa bagian akhir di situ. Ya, riwayatnya apakah sunnah atau fardu, nah itu tidak sampai informasinya, tapi dia minta mengulang untuk menekankan saking pentingnya doa di akhir itu. Nah, dari 4 ini, yang pertama itu kalau benar kita menunaikan adabnya dari mulai akan sholat, kita siapkan lillah, cari pakaian yang bagus, yang paling layak ya, bukan mewah, yang paling pantas untuk kita bisa gunakan dengan niat menghadap Allah dengan benar. Berwudu yang benar. Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu ya bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang pokok ada 4. Beda antara tayammum dengan wudu. Tayammum nanti masih di ayat yang sama di ujungnya. Kalau tayammum cuma 2. Wajah dengan bagian tangan. Ya. Tapi kalau wudu pokoknya 4, rukunnya 6. Niat 4 yang pokok ini tertib. Yang ke-6. 1 niat, 4 yang pokok wajah, tangan sampai siku, kepala, kemudian kedua kaki. 4 bagian. 1 tambah 4 5 tambah tertib 6. Jelas? Jadi nggak sama dengan tayammum. Tayammum cuma 2. Kalau airnya sedikit, usahakan yang pokok dulu yang 4. Kalau tidak mampu atau digunakan pada hajat yang lebih besar, baru tayammum. Jelas? Kita wudhu dengan baik, kenakan pakaian yang baik, lalu memulai sholat untuk menghadap Allah dan merasakan kita dipanggil, mungkin panggilan ini panggilan terakhir.
wa annahum ilaihi raji'un. Quran surah 2 ayat 46. Kalau salatnya seperti itu, mengharap ridha Allah dan punya sifat merasa diawasi Allah, ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau dia punya adab salatnya ingin dilihat Allah, bukan ingin dilihat makhluk. Awas. Ingin dilihat makhluk, riya, disebut celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ada orang salat ingin dilihat makhluk. Kalau Allah sampaikan itu pasti terjadi. Ya. Imam merasa bagus suara, dipuji oleh makmum, maghrib dipuji, begitu isya setan datang tuh, liukin dikit deh. Ya. Nah, itu awas jangan dikira jadi imam mudah. Ya, antum sholat Jumat nunggu khatib naik misalnya kan. Nah, kalau saat masih belum banyak orang biasa, ketika banyak orang lihat tuh, berubah nggak cara takbirnya? Oh. Hah? Nah, kalau kita bisa jaga adabnya, saya mau ada orang nggak ada orang, yang penting Allah ridha, sifat ihsannya masuk, pakaiannya bagus, adab fisik, taharahnya bagus, menghadapnya bagus, mengharap ridha Allah. Itu jaminan pertamanya. Dalam keadaan berdiri dia minta apa, Allah mengabulkan, sepanjang itu kebutuhan hidupnya. Nah, nanti sanad ilmu untuk jawaban berdiri ini ada di Ali Imran, kalau di Quran ayat 38 sampai 39. Ya, Nabi Zakaria itu minta keturunan, padahal istrinya divonis tidak mungkin punya keturunan secara medis karena maaf monofos dan mandul. Itu mintanya saat berdiri dalam sholat. Nah, ayat 39-nya ketika turun jawaban, fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Qaimun yusalli, beliau masih berdiri dalam salatnya yang ditunaikan di mihrabnya, masih berdiri. Jadi antara doa dengan jawaban itu tidak ada jeda, pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu ijazah doa bagi yang ingin diberi keturunan. Bisa dibacakan rakaat pertamanya ayat 38 Ali Imran, rakaat keduanya ayat 39-nya. Bangun malam salat 2 rakaat. Ya, nanti doanya kalau selesai doa, bacakan Quran surah 19 Maryam ayat 1 sampai 15. Kalau belum hafal, buka mushaf. Amalan hartanya Quran surah 21 ayat 89 sampai 90, rajin sedekah. 3 amalan. Ya, ini dari Quran langsung petunjuknya untuk bisa diizinkan oleh Allah ya, dan diberikan kelapangan mendapatkan keturunan. Nah, itu dipanjatkan dalam sholat dengan adab, berkahnya dapat.